Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fofi Tridian Ulfah. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Riau. Kali ini, saya akan membahas tentang hal-hal yang ingin saya ketahui tentang statistik, terkhusus pada mata kuliah Statistik Pendidikan Lanjutan. Untuk membahas 5 hal yang ingin saya ketahui tentang statistik akan dimuat dalam 5 pertanyaan dan beserta jawabannya. Pertanyaan pertama adalah, mengapa perlu belajar statistik? Seperti yang kita ketahui bahwa statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penafsiran data yang digunakan sebagai bahan atau dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagai bahan untuk pengambilan keputusan berdasarkan data yang disediakan, dengan mempelajari statistik dan memahaminya, akan membantu dalam menyelesaikan sebuah riset, menghasilkan inovasi baru, bahkan digunakan sebagai bahan untuk memulai investasi. Karena statistik ini sangat penting dalam dunia bisnis, statistik tidak hanya digunakan untuk mendata jumlah konsumen, mendata jumlah produksi, jumlah penjualan, akan tetapi statistik juga digunakan sebagai alat melakukan peramalan yang didasarkan pada masa lalu. Sehingga pada akhirnya statistik ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan seperti keputusan penambahan jumlah produksi, keputusan penambahan lini produk baru, dan keputusan-keputusan lainnya yang berpengaruh. Selain itu, dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan secara statistik tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah program, apakah program tersebut layak untuk dilanjutkan atau membutuhkan pembenahan untuk kedepannya. Dan masih banyak lagi manfaat mempelajari statistik ini, terutama dalam kegiatan pendidikan dan juga bisnis. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dimaksud dengan data dan berapa jenis data? Data adalah informasi berupa angka atau kategori yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena. Data sendiri adalah suatu bentuk jamak, sedangkan datum berbentuk tunggal. Jadi, data adalah sama dengan datum-datum. Selanjutnya adalah, ada berapa jenis data? Berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, ada beberapa jenis data. Yang pertama adalah jenis data menurut waktu pengumpulannya. Bagian ini yang pertama adalah data cross-sectional, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu untuk menggambarkan kondisi pada saat itu saja. Misalnya, data jumlah siswa di suatu sekolah pada tahun 2025. Kemudian, satu lagi adalah data time series, yaitu data secara berkala atau periodik. Data ini yang dikumpulkan dengan kurun waktu tertentu secara berurutan untuk melihat perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Contohnya adalah data jumlah penduduk Indonesia setiap tahun, mulai dari tahun 2010 sampai 2025. Selanjutnya adalah berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber data yang pertama adalah data internal. Data ini diperoleh atau berasal dari suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan. Misalnya adalah data jumlah karyawan dalam suatu organisasi tertentu. Kemudian, satu lagi ada data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari luar organisasi, biasanya bersumber dari pihak lain. Contohnya yaitu data jumlah pelanggan yang diperoleh dari lembaga survei eksternal. Yang ketiga adalah tipe data berdasarkan metode perolehannya. Yang pertama adalah data primer. Data primer yaitu data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumber langsung, baik melalui survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Contohnya, data hasil angket kepuasan siswa yang diisi secara langsung oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu data sekunder.
Data ini adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, kemudian digunakan kembali untuk diteliti. Nah, contohnya seperti data sensus penduduk yang dipublikasi oleh BPS dan data-data lain yang ada di Badan Pusat Statistika. Yang keempat adalah data dikategorikan menurut sifatnya, yaitu ada dua. Yang pertama, kuantitatif. Data ini berbentuk angka yang dapat diukur dan dihitung. Data tersebut seperti jumlah siswa di suatu sekolah tertentu atau tinggi badan dan berat badan siswa di satu sekolah tertentu. Yang kedua adalah data kualitatif. Data ini berbentuk kategori atau deskripsi yang bukan angka. Misalnya, jenis kelamin, agama, warna rambut, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara pengukuran data? Pengukuran data sendiri dibagi ke dalam 4 kelompok data, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, kita akan membahas tentang data nominal. Tingkatan terendah dalam pengukuran data adalah tingkatan data nominal. Pengukuran menggunakan data nominal hanya dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan saja. Contohnya, nomor induk siswa nasional adalah angka yang digunakan untuk mengidentifikasi atau membedakan antara satu siswa dengan siswa lainnya. Nomor yang ada pada NISN tersebut tidak serta-merta digunakan untuk membuat suatu pernyataan kualitas antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Contoh lainnya yang menggunakan data nominal adalah jenis kelamin, suku, agama, jenis pekerjaan, asal sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang sudah diurutkan dari jenjang yang paling rendah sampai ke jenjang yang paling tinggi atau sebaliknya, tergantung peringkat atau selera pengukuran yang subjektif terhadap objek tertentu. Kita bisa saja menggunakan hal ini seperti lebih menyukai jeruk A daripada jeruk B, meskipun sama-sama tergolong jenis jeruk. Selanjutnya, jeruk B ini diberikan bobot 1 dan jeruk A diberikan bobot 2. Pembobatan ini biasanya merupakan sebuah urutan. Oleh sebab itu, data ordinal disebut juga data berurutan, data berjenjang, data berpangkat, data tata jenjang, data ranks, data petala, data bertangga atau data bertingkat. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa contoh, misalnya ketika akan diadakan lomba untuk peserta didik. Peserta diberikan nomor ujian masing-masing. Penomoran tersebut, semua peserta disebut sebagai peserta yang masuk nominasi. Kemudian, proses ujian berlangsung. Akhirnya diadakanlah pengumuman peserta yang mendapat ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi jelaslah penomoran ketika sebelum ujian, yaitu nomor ujian hanyalah sebuah label untuk siswa. Peserta dengan nomor ujiannya mendapat nomor 1 belum tentu akan mendapat ranking 1 dan seterusnya. Bisa saja nomor ujiannya yang bukan nomor 1 mendapatkan ranking 1. Nah, ranking tersebut tentu saja sangat ditentukan oleh banyaknya soal ujian yang dijawab dengan benar, sehingga didapatkanlah nilai yang tertinggi. Data ordinal bersifat eksklusif, mempunyai urutan, tidak mempunyai ukuran baku, dan tidak mempunyai nilai nol mutlak. Selanjutnya adalah data interval. Tingkatan dari pengukuran data selanjutnya yaitu pengukuran data interval, di mana pengukuran ini tidak hanya mengklasifikasi dan mengurutkan, tetapi juga memberikan makna. Data interval selalu dalam bentuk angka, dan angka-angka tersebut mempunyai makna serta memiliki nilai dengan jarak atau interval yang seimbang atau sama. Memiliki jarak yang sama di antara angka-angka tersebut. Data interval tersebut dikategorikan ke dalam data kontinu. Yang terakhir adalah data rasio.
Tingkatan terakhir dari pengukuran data adalah pengukuran data rasio, di mana pengukuran ini memiliki semua spesifikasi seperti pada data interval. Hanya saja, pengukuran data rasio ini dapat memiliki nilai nol, sehingga menunjukkan bahwa observasi tersebut tidak memiliki nilai atau spesifikasi. Selain data interval, data rasio juga dikategorikan ke dalam data kontinu. Contoh dari data rasio adalah tinggi badan, berat badan, waktu, volume, gaji karyawan, persentase rasio utang, dan lain sebagainya. Apa perbedaan statistik deskriptif dan inferensial? Statistik dibagi dalam dua jenis, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang berfungsi untuk menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data apa adanya tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas. Pengolahan data mentah menggunakan teknik statistik ditujukan agar data yang telah diolah tersebut memiliki makna dan dapat ditafsirkan untuk berbagai keperluan selanjutnya. Tujuan dari statistik deskriptif ini adalah tidak lain untuk menyajikan informasi yang lebih jelas, tepat, dan benar dengan cara meringkas data tanpa mengurangi makna secara keseluruhan. Statistik deskriptif ini biasanya digunakan untuk sensus. Statistik deskriptif terdiri dari nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, nilai yang sering muncul atau mode atau modus, kuartil atau kuartile, presentil, jarak atau rank, penyimpangan atau variance, dan standar deviasi. Statistik deskriptif sangat penting karena statistik deskriptif ini mampu menggambarkan data secara keseluruhan sehingga hasil dari data tersebut dapat menunjang dalam hasil statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan statistik yang menggunakan data sampel untuk membuat kesimpulan atas sampel yang diambil dari sekumpulan populasi, atau dengan kata lain, statistik yang digunakan untuk membuat estimasi dan menguji hipotesis dari parameter populasi dengan menggunakan informasi dari sampel yang telah diambil. Karakteristik angka dari populasi seperti nilai rata-rata dan standar deviasi disebut dengan parameter dan dinotasikan ke dalam huruf Yunani atau Greek letter. Adapun fungsi dari statistik inferensial ini adalah untuk mengestimasi parameter populasi, menguji hipotesis, membuat prediksi, dan menganalisis hubungan antar variabel. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana contoh penerapan statistik deskriptif dan inferensial? Pengolahan data statistik deskriptif. Contohnya seperti pada kasus nilai ujian matematika 10 orang siswa, yaitu 60, 65, 70, 70, 75, 80, 80, 85, 90, dan 95. Adapun hasil dari pengolahan data dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu rata-ratanya adalah 77, mediannya adalah 77,5, modus atau nilai yang paling sering muncul yaitu 70 dan 80, dan rentangnya didapatkan 35. Selanjutnya adalah contoh penerapan pengolahan data statistik inferensial. Seperti pada kasus, sebuah universitas ingin mengetahui rata-rata uang saku mahasiswa per bulan. Karena tidak memungkinkan menanyakan semua mahasiswa atau populasi mahasiswa tersebut, maka dilakukan penarikan sampel sehingga didapatkan dengan sistem penarikan sampel tertentu didapatkan 200 siswa sebagai sampel untuk penelitian tersebut. Nah, dengan menggunakan pengolahan data statistik inferensial, maka diketahui dari sampel diperoleh data rata-rata dari uang saku mahasiswa yaitu 1,2 juta. Dengan interval kepercayaan 95%, diperkirakan rata-rata uang saku seluruh mahasiswa di suatu universitas tertentu berada pada rentang 1.150.000 sampai 1.250.000. Nah, bisa juga
Diuji hipotesis, apakah uang saku mahasiswa laki-laki lebih tinggi dibanding dengan uang saku mahasiswa perempuan? Sampailah kita pada perbedaan data statistik deskriptif dan inferensial. Menurut tujuannya, statistik deskriptif ini menggambarkan data apa adanya, sementara statistik inferensial yaitu digunakan untuk menarik kesimpulan atau prediksi dari sampel ke populasi. Dari hasilnya, statistik deskriptif menghasilkan rata-rata atau mean, median, modus, grafik, dan tabel. Sementara statistik inferensial yaitu menghasilkan estimasi parameter, uji hipotesis, dan regresi. Contohnya seperti yang di atas tadi, yaitu nilai rata-rata dari 10 siswa itu terdapat 77, sedangkan contoh pada statistik inferensial tadi adalah rata-rata uang saku, semua mahasiswa diperkirakan 1.200.000. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.